Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sasi Kirana, NPM 233160037. Baiklah, saya dari Teknik Komputer kelas 23A Computer Engineering akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Jadi, apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel itu adalah program spreadsheet yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Dengan fitur-fitur ini, seperti formula, grafik, dan fungsi terintegrasi, Excel dapat digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari keuangan hingga analisis data. Dan apa sih fungsi dan kegunaan Microsoft Excel itu? Jadi, fungsi dan kegunaannya itu ada, yang pertama ada menganalisis data. Menganalisis data ini, Excel memungkinkan pengguna untuk menganalisis data secara efektif dengan berbagai formula dan alat bantu visual seperti grafik dan tabel pivot. Nah, dan yang kedua itu ada perencanaan finansial. Itu dengan Excel dapat membuat laporan keuangan, meramalkan anggaran, dan melakukan perencanaan finansial secara terstruktur. Dan yang ketiga ada pelaporan bisnis. Pelaporan bisnis itu Excel dapat digunakan untuk membuat laporan bisnis yang informatif dan visual yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan. Dan selanjutnya itu ada komponen utama Microsoft Excel. Komponen utama Microsoft Excel itu yang pertama ada ribbon. Nah, ribbon ini adalah panel alat yang berisi tab dan tombol perintah untuk mengakses berbagai fitur di Excel. Dan yang kedua ada worksheet. Nah, worksheet ini adalah area kerja di mana pengguna dapat masukkan dan menganalisis data. Dan yang ketiga ada formula bar. Formula bar ini tempat untuk memasukkan, mengedit, dan melihat rumus perhitungan. Oke, lanjut. Dan cara membuat dan menyimpan file baru di Microsoft Excel. Yang pertama itu kita buka Excel dulu, terutama kita harus mempunyai aplikasinya. Jika tidak mempunyai aplikasi Excel, maka kita nggak bakal bisa membuka Excel. Gitu ya kawan-kawan. Jadi pertama itu buka Excel, dan langkah pertama itu pastinya kita harus membuka Microsoft Excel-nya dong. Masa kita belajar Excel malah buka Word, kan aneh. Dan yang kedua itu ada buat file baru. Setelah kita buat file baru itu kita klik file dan pilih baru untuk membuat file baru. Jangan file lama. Dan yang ketiga itu kita buat simpan file. Nah, setelah membuat file kita klik file lagi, pilih save as, lalu tentukan lokasi dan nama filenya. Dan langkah selanjutnya itu cara memasukkan data dan formula di Microsoft Excel. Yang pertama itu ada memasukkan data. Nah, yang pertama masukkan data ini, isi sel-sel di worksheet dengan data yang ingin Anda masukkan dan olah. Dan yang kedua itu menambahkan formula. Klik pada sel tempat Anda ingin hasil formulanya muncul, lalu masukkan formula untuk perhitungan Anda. Dan yang ketiga menyimpan hasil. Setelah masukkan data dan formula, jangan lupa untuk menyimpan file Anda. Dan selanjutnya itu ada penggunaan grafik pada tabel di Microsoft Excel. Yang pertama itu ada grafik. Excel memungkinkan perbuatan berbagai jenis grafik seperti bar, line, P, dan scatter plot untuk visualisasi data dengan mudah. Dan yang kedua ada table pivot. Table pivot ini dapat digunakan untuk merangkum dan menganalisis data secara dinamis, memberi wawasan mendalam ke dalam data yang terkumpul. Nah, dan selanjutnya tips and trick, ya kan? Tips and trick untuk menggunakan Microsoft Excel dengan sangat efektif dari Sasi Kirana, Anjas. Yang pertama itu ada belajar fungsi-fungsi dasar. Jadi kalian ini harus bisa belajar fungsi-fungsinya dulu. Kayak penting untuk memahami fungsi-fungsi dasar seperti sum, average, lookup, terus tuh kayak lookup dan penggunaan efisiensi. Nah, kalian harus bisa memahami itu semua. Dan yang kedua itu gunakan referensi absolut, di mana memahami cara menggunakan referensi absolut dalam rumus akan membantu mempercepat analisis data Anda. Dan yang ketiga ada export add-ins, yang artinya Excel memiliki beragam add-ins yang dapat meningkatkan fungsionalitas dan menyederhanakan analisis data yang kompleks. Oke, lanjut aja. Dan selanjutnya ini ada cara mengatur tampilan format di Microsoft Excel pastinya ya. Dan yang pertama itu ada formatting.
Formatting itu Excel menyediakan berbagai pilihan untuk format tampilan data, kayak seperti contohnya itu kondisional, formatting, filter, dan pengaturan cell. Dan yang kedua itu ada custom view. Pasti kalian pernah ngeliat custom view kan? Nah, di situ penggunaannya dapat membuat tampilan custom yang sesuai dengan kebutuhan analisis data. Yang ketiga ada scale and layout. Anda dapat menyesuaikan skala tata letak dan sesuai preferensi Anda. Dan bagaimana cara menghitung data di Microsoft Excel? Jadi yang tadi saya sebutkan itu kita harus memahami sum, average, nah dan sebagainya. Jadi di sini kita akan bahas. Dan bagaimana sih caranya? Yang pertama itu menggunakan rumus. Jadi rumus-rumus itu seperti sum, average, dan count digunakan untuk menghitung data ya dalam sel dan rank cell. Dan yang kedua itu ada table pivot. Nah, yang sebelumnya kita bahas table pivot yang kotak-kotak itu, nah itu tuh table pivot. Dengan table pivot, pengguna dapat melakukan perhitungan subtotal dan presentasi dan berbagai fungsi lain secara dinamis. Dan yang ketiga, menggunakan diagram yang bisa disebutkan dengan bulat atau persegi panjang, mengukur lah. Jadi diagram ini data dalam Excel dapat memberikan gambaran visual terhadap hasil perhitungan yang telah dilakukannya. Dan selanjutnya, yang terakhir, ada kesimpulan dan saran menggunakan Microsoft Excel menurut Sasi Kirana Anjay. Jadi analisis data itu ada. Excel adalah alat yang sangat bermanfaat untuk analisis data, baik untuk keperluan bisnis, akademis, dan finansial. Jadi sekarang ini kita banyak membutuhkan Microsoft Excel ya. Gak cuma itu doang. Dan ada manajemen keuangan. Jadi dengan Excel, kita itu dapat menghasilkan laporan keuangan, merencanakan anggaran, dan melakukan peramalan finansial secara terstruktur. Dan yang ketiga ada penyajian informasi. Excel memungkinkan penyusunan laporan bisnis yang sangat informatif dan visual untuk presentasi dan keperluan analisis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, kayak penjelasan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, banyak yang belibet, ada yang salah penjelasan. Mohon dimaklumi, karena kita sama-sama belajar ya. Kalau nggak belajar, itu akan bodoh. Yang pentingnya kita belajar. Oke guys, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjas.